orang-orang itu akan tersadar bahwa kebakaran itu ada kaitannya dengan perdagangan manusia dan akhirnya mengetahui kalau itu bukanlah. Halo semua, nama gue Topan dan welcome back to my channel. Seperti yang kita semua tahu ya, di awal tahun 2025 kemarin, Amerika Serikat nih, tepatnya di kota Los Angeles, itu terjadi kebakaran yang sangat besar, yang bukan hanya menghanguskan ribuan hektar hutan, tetapi kebakaran ini juga sampai merembet ke perkotaan dan menghancurkan setidaknya 12.000 bangunan yang didominasi oleh rumah warga sekitar. Jadi bisa kita bayangkan ya, segimana besarnya musibah kebakaran tersebut. Nah, dan tidak hanya di satu tempat aja nih. Kebakaran ini juga itu terjadi setidaknya di 9 titik yang berbeda hanya dalam hitungan jam aja. Nah, jadi perpindahan api dari titik A ke titik B dan titik-titik selanjutnya itu bisa dibilang sangat cepat gitu, Yang padahal nih, lokasi dari titik-titik tersebut itu lumayan berjauhan. Nah, dari insiden ini muncullah banyaknya dugaan-dugaan dan teori-teori mengenai penyebab kenapa kebakaran ini bisa terjadi. Nah, tapi satu-satunya dugaan yang logis itu adalah bahwa nih, menurut para ahli, kebakaran ini bisa terjadi itu karena faktor cuaca, yang dimana nih LA pada saat itu memang sedang mengalami kekeringan yang sangat ekstrim yang disertai dengan angin kencang yang berhembus, sehingga nih membuat api dengan sangat cepat menjalar ke segala arah. Nah, itu baru dugaan yang logisnya. Nah, selain itu juga ada beberapa teori-teori konspirasi yang beredar di masyarakat yang menjurus kepada intinya nih, insiden ini itu bukanlah insiden biasa, melainkan kebakaran tersebut itu seolah-olah memang disengaja dan bahkan memang sudah direncanakan gitu, Bang. Nah, karena memang nih teori-teori tersebut itu diperkuat dengan adanya keanehan-keanehan yang ditemukan di dalam insiden ini. Nah, jadi di dalam video kali ini kita akan membahas apa sih sebenarnya penyebab utama dari kebakaran tersebut. Apa aja nih keanehan-keanehan yang ditemukan di dalam insiden ini, dan apa aja nih teori-teori konspirasi yang beredar di masyarakat mengenai musibah kebakaran besar ini. Nah, kita akan bahas selengkapnya di Bantai Bahas Santai. Sebelum kita masuk ke 3 poin tadi, kita akan terlebih dahulu membahas kronologi dari awal mula kebakaran ini bisa terjadi. Jadi, kebakaran pertama itu terjadi pada tanggal 7 Januari 2025 pada pukul 10.30 pagi di daerah Pacific Palisades. Nah, daerah tersebut itu merupakan sebuah kawasan elit, ya bisa dibilang tempat tinggalnya para orang kaya di sana gitu ya. Nah, bahkan ada beberapa selebriti Hollywood seperti Paris Hilton, Mandy Moore, Billy Crystal, dan beberapa selebriti Hollywood lainnya juga tinggal di sana yang tentunya nih terdampak imbas dari kebakaran besar ini. Nah, menurut beberapa saksi nih, pada awalnya kebakaran ini pun hanya kebakaran kecil biasa, Nah, tapi dengan sangat cepat nih, api membesar dan menjalar ke wilayah sekitarnya sampai tembus ke daerah Malibu. Dalam waktu yang sangat singkat, kebakaran di kawasan ini, api melahap area seluas 17.000 hektar dengan lokasi utama berada di Santa Monica dan Malibu. Nah, di hari yang sama, sekitar jam 6 sore, kebakaran kedua itu terjadi di daerah Eaton yang terletak di bagian utara Pasadena. Nah, dalam waktu 1 jam aja nih, api sudah meluas sampai menghanguskan lebih dari 2.000 hektar lahan. Nah, dan masih di hari yang sama nih, sekitar pukul 10 malam,
kebakaran ketiga itu terjadi di daerah Silmer, San Fernando. Nah, dalam kebakaran ini, area yang terbakar itu mencapai 850 hektar lahan. Nah, bayangin Mang, dalam waktu kurang dari 24 jam, kebakaran besar itu terjadi di 3 titik. Dan gak berakhir di situ aja nih. Kebakaran yang sama itu terjadi di beberapa titik lainnya, termasuk di daerah Hollywood Hills. Daerah yang mana terkenal dengan bangunan-bangunan bersejarah dan landmark-landmark ikonik gitu ya, seperti papan dengan tulisan Hollywood ini dan bangunan-bangunan penting lainnya yang pastinya ikut terancam. Jadi sangat disayangkan gitu ya, kalau misalkan nih bangunan-bangunan bersejarah tersebut itu ikut terbakar. Nah, jadi di sana itu kebakaran memang sering terjadi di setiap tahunnya, Bang. Nah, tapi Gubernur California mengatakan nih, kalau kebakaran LA di tahun ini itu merupakan kebakaran paling parah dalam sejarah Amerika Serikat. Nah, kebakaran ini mengakibatkan setidaknya telah menghanguskan 12.000 rumah, 100.000 orang dipaksa harus mengungsi, dan dikabarkan nih sampai Minggu 12 Januari 2025 tercatat sudah ada 24 korban jiwa dan 12 orang dilaporkan menghilang. Nah, menurut laporan dari Departemen Pemeriksaan Medis Los Angeles, 8 korban jiwa itu berasal dari kebakaran pertama yang terjadi di Pacific Palisades. Nah, sedangkan 16 korban lainnya itu ditemukan di kebakaran Eaton. Nah, sementara itu, kerugian materi yang diakibatkan insiden ini itu diperkirakan mencapai 135 sampai 150 miliar USD, atau yang kita rupiahkan itu sekitar 2.200 sampai 2.447 triliun rupiah. Selain itu juga, tentunya nih, insiden ini juga memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap lingkungan, kesehatan, serta aktivitas sehari-hari masyarakat di sana. Nah, proses evakuasi masih terus berjalan, Mang, karena memang nih api belum sepenuhnya bisa terkendali. Para petugas kebakaran di sana itu terus berusaha untuk memadamkan api, walaupun nih sebenarnya mereka itu mengalami kendala yang bisa dibilang masalah utama dalam pekerjaan mereka. Dikarenakan semua hidran yang biasanya menjadi sumber air untuk membantu memadamkan api itu mengalami kekeringan, Mang. Nah, kenapa bisa begitu ya kan? Nah, ini kita akan bahas nanti ya. Nah, jadi intinya para petugas damkar itu sangat kesulitan untuk mendapatkan air. Dan mau gak mau mereka harus mencari sumber air dari tempat lain, Mang. Jadi mereka itu mengambil sumber air dari selokan, kali, kolam renang bahkan ya, yang pastinya ya itu sangat menghambat, dan alhasil ya api pun gak kunjung padam. Lalu, apa sih sebenarnya penyebab utama dari kebakaran ini? Nah, sampai sekarang, pemerintah Amerika Serikat itu belum mengetahui pasti penyebab utama dari kebakaran ini. Tetapi, para pakar ilmiah itu mengatakan nih, kemungkinan besar penyebab kebakaran ini bisa terjadi itu adalah faktor kekeringan yang ekstrim ditambah hembusan angin kencang dari daratan menuju pantai California yang dikenal dengan angin Santa Ana. Nah, jadi angin Santa Ana ini itu adalah angin yang cenderung kering dan berhembus dengan kecepatan yang sangat tinggi, Mah. Nah, berbeda nih dengan angin pada umumnya. Angin Santa Ana ini itu justru terasa hangat atau bahkan bisa menjadi terasa panas, Mah. Dengan kecepatan angin yang tinggi gitu ya dan udara yang sangat kering, upaya pemadaman api itu menjadi lebih sulit, Mah. Nah, karena nih api itu dapat berpindah ke dalam waktu yang sangat singkat ke wilayah yang sebelumnya memang belum terdampak. Nah, selain penjelasan tersebut, ada juga dugaan nih kalau kebakaran ini disebabkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, karena terlihat dalam sebuah video CCTV, beberapa warga setempat itu sempat melihat ada seorang pria yang membawa sebuah tabung propana atau kayak penyemprot api gitulah ya. Nah, diketahui dia sedang berjalan-jalan sambil membawa penyemprot api tersebut.
di jalan sekitaran kota Los Angeles. Nah, melihat hal itu, warga pun langsung panik tuh. Mereka pun langsung melaporkan orang tersebut itu kepada polisi. Nah, mendengar laporan tersebut, polisi pun langsung datang ke TKP dan menangkap pria tersebut. Tetapi setelah ditangkap dan diinterogasi, tidak ada bukti yang kuat nih kalau pria tersebut adalah penyebab utama dari kebakaran ini, Mak. Walaupun nih, memang sebelumnya pria itu telah membakar pohon bekas Natal dan beberapa tong sampah. Nah, tapi polisi di sini memastikan nih kalau dia memang tidak ada hubungannya dengan kebakaran berskala besar yang terjadi di LA ini. Seperti yang gua bilang di awal tadi ya, ada beberapa keanehan-keanehan yang ditemukan di dalam kasus kebakaran ini yang menjurus kepada dugaan-dugaan kebakaran ini itu disengaja, bahkan memang sudah direncanakan. Dan berikut adalah beberapa keanehan-keanehan yang ditemukan di dalam insiden musibah kebakaran ini. Nah, keanehan yang pertama itu adalah hidran yang mengalami kekeringan. Nah, kenapa bisa begitu ya, Kang? Nah, jadi beberapa bulan sebelum kebakaran ini terjadi, Gubernur California itu mengalihkan sampai 80% sumber air yang berada di California itu ke laut, Mas. Nah, hal itu dengan alasan untuk menyelamatkan jenis ikan yang dikategorikan hampir punah. Jadi, hal inilah yang membuat hidran mengalami kekeringan dan membuat para petugas pemadam kebakaran itu sampai keteteran untuk bisa memadamkan api gitu ya. Nah, karena ya pasokan air yang memang sangat terbatas pada saat itu. Dan lagi nih, waktu kebakaran pertama yang terjadi di Pacific Palisades, itu sebenarnya ada sebuah waduk yang bisa menampung sampai 117 juta galon air. Nah, tapi anehnya, pada saat itu, waduk itu pun ditutup dan tidak bisa dipakai sama sekali gitu ya, dengan alasan sedang ada perbaikan. Jadi kayak kebetulan yang cukup aneh gitu ya. Nah, makanya nih banyak orang yang menduga kalau hal tersebut itu sengaja dilakukan untuk mempersulit petugas damkar dalam mengatasi kebakaran tersebut. Nah, lalu keanehan yang kedua yaitu banyaknya perusahaan-perusahaan asuransi yang membatalkan polisnya untuk rumah-rumah di LA. Nah, beberapa bulan sebelum kebakaran ini terjadi, tercatat nih ada hampir 1.600 sampai 2.700 rumah yang dibatalkan polisnya oleh beberapa perusahaan-perusahaan asuransi. The extent of the calamity here in Southern California and compounded by the insurance and financial stresses that these wildfires have caused. However, at the Department of Insurance, we have been confronting wildfires and other natural disasters throughout our. Nah, hal ini itu terkesan seolah-olah perusahaan-perusahaan asuransi tersebut itu sudah memperkirakan atau mungkin bisa jadi sudah mengetahui gitu ya akan adanya bencana kebakaran besar ini. Nah, lalu keanehan berikutnya adalah benda-benda berwarna biru yang selamat dari lahapan api. Nah, orang-orang tersadar nih bahwa ada beberapa benda yang selamat bahkan sama sekali tidak tersentuh oleh api, Mak. Dan dari semua barang tersebut itu semuanya berwarna biru. Nah, dalam video ini kita bisa lihat ya, ada beberapa tong sampah berwarna biru yang masih utuh nih. Padahal tong sampah tersebut itu berada di lokasi kebakaran yang menghanguskan rumah dan benda-benda lain di sekitarnya. Dan tong sampah itu pun itu bukannya terbuat dari besi ataupun baja gitu ya, melainkan tong sampah biasa yang terbuat dari plastik, Mak. Nah, kalau dipikir secara logis gitu ya, jangankan terkena api nih, berada di dekat api atau sumber panas lainnya itu sudah pasti meleleh atau meleot gitu kan. Dan bukan hanya itu, terlihat juga nih ada banyaknya mobil yang hangus terbakar. Nah, tapi lagi-lagi
hanya mobil yang berwarna biru yang masih utuh seperti tidak terkena api sedikit pun. Jadi ada apa nih dengan warna biru tersebut? Nah, selain penjelasan logis para pakar ilmiah mengenai penyebab kebakaran ini, yaitu karena faktor kekeringan yang ekstrim yang disertai dengan angin santa ana gitu ya. Nah, ada juga nih beberapa teori-teori yang bersebar di masyarakat mengenai penyebab lain kenapa kebakaran ini bisa separah ini. Nah, jadi gak sedikit orang nih yang percaya kalau kebakaran ini itu bukanlah kebakaran biasa yang disebabkan oleh faktor alam atau terjadi secara alamiah gitu. Nah, dan inilah beberapa teori konspirasi yang beredar di masyarakat mengenai penyebab utama dari kebakaran ini. Nah, teori yang pertama adalah Direct Energy Weapon atau yang disingkat dengan DEW. Nah, jadi Direct Energy Weapon atau DEW ini itu adalah sebuah senjata atau alat yang cukup canggih, di mana nih senjata tersebut itu bisa menghancurkan sasarannya dengan jarak jauh menggunakan laser, gelombang mikro, sinar partikel, dan sinar surya. Nah, orang yang menggunakan senjata ini itu besar kemungkinan tidak akan ketahuan. Nah, karena nih saat senjata ini digunakan sama sekali tidak mengeluarkan suara apapun. Jadi emang benar-benar senyap gitu ya. Nah, benda yang terkena oleh senjata ini itu akan mengeluarkan percikan api dan seketika akan langsung terbakar. Nah, bisa dilihat di dalam video ini di mana nih ada seseorang yang sedang menggunakan alat yang mana cara kerjanya itu mirip seperti DEW ini. Jadi emang benar-benar sesimpel itu gitu Mang. Tidak ada suara apapun dan bahkan nih sinar lasernya pun itu nyaris tidak kelihatan. Nah, dan dugaan ini itu diperkuat dengan adanya sebuah video yang memperlihatkan cahaya kayak bola api gitu ya yang melesat terbang di atas langit di saat kebakaran ini terjadi. Nah, banyak yang mengatakan nih kalau itu adalah sebuah drone yang dipakai untuk mengoperasikan DEW ini dari atas langit. Nah, DEW ini itu juga berkaitan dengan keanehan yang sempat gua bahas tadi ya, di mana ada beberapa benda-benda berwarna biru yang tidak ikut terbakar. Nah, jadi diketahui nih kalau ternyata DEW ini itu tidak bisa mengenai benda-benda berwarna biru karena frekuensi dan panjang global yang diprogram itu memang tidak bekerja pada bahan atau material berwarna biru. I've been trying to get on this blue plastic lid for about 5 minutes now. Nothing. But when I go try it on a different color like this green, it starts to smoke. If I take another color, let's do orange. Smoking. Let's do yellow. Smoking. Red. Yeah, I was wondering if it... Kenapa bisa begitu gitu kan? Nah, jadi ini pigmen biru itu dapat memiliki sifat thermal yang berbeda dibandingkan dengan warna lainnya, Bang. Nah, material biru ini itu dirancang untuk memiliki daya pantul yang tinggi dalam spektrum inframerah dan laser. Jadi, material berwarna biru itu mungkin lebih efektif dalam menghilangkan panas yang dihasilkan oleh senjata energi terarah atau DEW ini.
laser weapons and be programmed for different wavelengths. There was something blue they didn't want. Nah, ternyata nih, hal serupa pun juga terjadi pada insiden kebakaran di Hawaii yang terjadi di tahun 2023 lalu, Mang. Nah, terlihat di sana ada banyak payung-payung tenda berwarna biru dan mobil-mobil berwarna biru yang sama sekali tidak terbakar. Jadi, masyarakat pun makin yakin nih kalau DEW ini adalah penyebab utama dari musibah kebakaran yang terjadi di LA ini. Nah, dan yang selanjutnya adalah konspirasi pengembangan properti. Nah, pemerintah Los Angeles itu ternyata memiliki rencana nih untuk membangun sebuah kota baru bernama LA Smart City. Bahkan, Badan Teknologi Informasi Kota Los Angeles itu sudah membentuk komite untuk kota cerdas ini yang terdiri dari 24 departemen dan pejabat-pejabat terpilih. Pada tahun 2019 lalu, General Manager Badan Teknologi Informasi Kota LA itu telah mengumumkan dan mempromosikan LA Smart City ini. Dia mengatakan, dengan dibangunnya LA Smart City ini, itu diharapkan akan meningkatkan kualitas hidup yang lebih efisien. Nah, LA Smart City ini itu merajuk kepada rencana pembangunan Los Angeles dan mengubah kota tersebut itu menjadi kota yang lebih baik berbasis teknologi, Mak. Nah, bahkan nih beredar kabar kalau nantinya kota pintar ini itu akan dijalankan dan dikelola oleh kecerdasan buatan atau AI. Lalu, apa nih hubungannya dengan kebakaran yang terjadi? Teori ini menyatakan nih, kalau kebakaran besar di Los Angeles ini itu sengaja dilakukan oleh para pengembang properti dengan tujuan merebut tanah yang ada di sana untuk menciptakan sebuah kota baru yang lebih modern. Jadi intinya, setelah bangunan-bangunan itu hancur dan otomatis ditinggal pemiliknya gitu ya, si para pengembang ini pun itu lebih leluasa membangun ulang kota seperti yang mereka harapkan. Dan yang terakhir adalah banyak juga nih dugaan-dugaan kalau musibah besar ini itu disengaja hanya untuk melindungi kejahatan dan menghancurkan semua bukti-bukti dari kasusnya PDD. Nah, kalau kita mundur ke tahun 2024, kasus PDD ini emang sempat viral banget gitu ya. Sampai-sampai nih menyeret beberapa nama artis besar Hollywood. Nah, pada bulan Oktober 2024, ada sebuah video yang beredar yang dibuat oleh seorang bernama Ellie Carter, yang dimana Ellie Carter ini adalah salah satu korban kejahatannya PDD. Nah, dalam video tersebut dia memperingatkan kepada orang-orang untuk waspada dan berhati-hati atas kebakaran, ledakan-ledakan yang menyebabkan kebakaran, dan apapun yang akan menyebabkan kebakaran yang tidak disengaja yang akan terjadi di LA. Dia juga mengatakan kalau nanti orang-orang itu akan tersadar bahwa kebakaran itu ada kaitannya dengan perdagangan manusia dan akhirnya mengetahui kalau itu bukanlah sebuah kecelakaan. Those fires, explosions make fires too. Explosions make accidental fires too. And then, oops, we don't know how that happened. And then you look into it and you see that it's tied to trafficking. And then you realize, oh, it wasn't just an explosion or a fire. It wasn't an accident. Accidental fire. And the next thing you know, celebrities' homes would be... Nah, bahkan nih dengan detailnya di akhir video dia juga mengatakan bahwa akan ada rumah-rumah selebriti yang terbakar. Dan seperti yang kita tahu gitu ya, ada beberapa rumah selebriti yang hangus terbakar. Di antaranya yaitu rumah Paris Hilton, Mandy Moore, Mel Gibson, Ben Affleck, Anthony Hopkins, dan beberapa selebriti lainnya. Nah, pokoknya semua yang dikatakan di video tersebut itu merajuk kepada musibah yang saat ini terjadi di LA. Nah, seolah-olah dia tuh sudah mengetahui kalau ada rencana untuk membuat musibah ini gitu ya.
Selain itu, di videonya yang lain nih, si Ellie Carter ini juga mengatakan kalau ada beberapa terowongan-terowongan bawah tanah di LA yang digunakan untuk akses perdagangan manusia. Cities underground, there's warehouses underground, there's actual homes underground. People build these tunnels and they've built them for decades. There's a lot of elite celebrities. They go down there for parties underneath the Getty Museum in Los Angeles, California. Jadi orang-orang berpikir nih, oh mungkin musibah ini itu memang sengaja untuk menghancurkan semua bukti-bukti, termasuk beberapa terowongan bawah tanah dari kejahatannya si P. Diddy ini, Bang. Dan kalau memang itu benar begitu gitu ya, bisa kita bayangkan seberapa berpengaruhnya nama P. Diddy ini di Amerika Serikat. Dan sebenarnya nih, ada beberapa dugaan-dugaan yang lain yang beredar di masyarakat, yang salah satunya adalah menyangkut nama Presiden Amerika Serikat, yaitu Donald Trump. Nah, gak sedikit juga orang yang bilang nih, kalau musibah yang melanda Amerika Serikat itu adalah sebuah karma atas genocide atau kejahatan perang yang terjadi di Gaza, Mang. Nah, ditambah nih, Donald Trump itu sempat menyatakan kalau dia akan membuat Gaza seperti neraka. Hell will break out. If those hostages aren't back, I don't want to hurt your negotiation. If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. Dan lihat yang sekarang terjadi gitu ya, malah kebalik gitu ya. Malah si AS inilah yang sudah menjadi kayak neraka, Bang. Tapi ya di luar konflik yang sedang terjadi, apapun itu penyebabnya, apapun itu motif dari musibah ini, disengaja ataupun tidak disengaja, kita doakan saja semoga bencana ini cepat berakhir. Nah, karena ya banyak juga nih orang-orang Indonesia yang sedang berada di sana yang tentunya juga terdampak imbas dari musibah ini, Bang. Jadi sekali lagi kita berdoa supaya bencana ini itu cepat berakhir. Jadi, Mang, gimana nih menurut kalian? Apakah kebakaran ini murni disebabkan faktor alam, atau apakah benar nih kalau kejadian ini itu memang disengaja, atau mungkin memang benar nih kalau musibah ini adalah sebuah azab atau karma atas konflik yang sedang terjadi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan untuk sementara itu aja yang bisa gue bahas ya. Mungkin nanti kalau ada updatean terbaru dari kejadian ini, nanti gue akan bahas di part 2-nya. Nah, terima kasih buat kalian yang sudah menyimak videonya sampai di sini. Dan jangan lupa nih untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Nyalakan juga lonceng notifnya biar kalian tahu nih kalau nanti ada part 2-nya dari pembahasan video ini. Gua Topan, terima kasih dan sampai jumpa di video-video pembahasan berikutnya.